Aksi yang berlangsung di sejumlah daerah pada 28 hingga 31 Agustus dinodai dengan tindakan anarkistis. Aspirasi murni yang mengemuka dicederai dengan pengerusakan, pembakaran hingga jatuhnya korban jiwa. Salah satunya adalah kebakaran hebat yang menghanguskan gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto berbela-sungkawa karena rakyat tidak berdosa menjadi korban. Dengan lantang, Prabowo meyakini bahwa kerusuhan dan membakar bangunan pemerintahan adalah makar. Yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Sulawesi Selatan 4, ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Sejumlah pihak menduga ada penumpang gelap yang memantik dan melakukan tindakan anarkistis di tengah demonstrasi. Keterlibatan anarko atau preman dari sejumlah daerah yang dipakai ke arah makar. Negara harus hadir dan bertindak untuk mencegah terjadinya akal bulus dan tipu muslihat yang mengarah ke makar. Tim TV One mengabarkan. Ya, keadaan sekarang sudah stabil, kondusif artinya, ya? sudah kondusif. Tapi ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa ada dugaan bahwa ada gerakan-gerakan menuju makar di sana, sehingga Presiden juga sempat menyatakan hal-hal seperti itu. Kita akan bahas lebih dalam. Sebenarnya siapa yang berada di balik pintu tujuan dalangnya ya, karena nggak mungkin Presiden ngomong di publik kalau sebenarnya Presiden tidak mengantongi namanya. Betul. Atau tidak tahu bukti-buktinya pasti sudah ada kan. Dan kita sudah bahas bersama dengan narasumber yang hadir bersama kami. Ada Ridwan Habib, pengamat intelijen. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan hadir juga bersama kami Arief Nurul Imam, analis politik. Pagi, Mas. Arif. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas. Saya langsung ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, kalau kita runut secara timeline ya, aksi dari masa ini dimulai dari tanggal 25, begitu ya. Bagaimana urutannya? Apakah dari 25 ini sebenarnya organik, baru nanti ada penyusup masuk di sana atau seperti apa? Ya, tanggal 25 siang itu demonstrasinya sampai setidaknya pukul 18 itu masih organik. Ini adalah adik-adik yang kemudian menyuarakan kegelisahan mereka soal disparitas kesenjangan sosial ekonomi. Misalnya mereka ada yang menuntut soal tunjangan DPR, kemudian turunkan pajak dan seterusnya. Dan chaosnya sebenarnya tidak begitu besar yang setelah jam 18 itu. Bisa dipadamkan dengan cepat. Jadi 25 ini sebenarnya sudah tone-nya sudah nggak akan eskalatif. Lalu 26 kan tidak ada demo. 27 tidak ada demo. 28 kawan-kawan buruh. Kawan-kawan buruh ini tuntutannya adalah hapuskan outsourcing, upahnya dinaikkan, tolak upah murah. Hostum, hapuskan outsourcing, tolak upah murah. Tuntutannya beda sama yang tanggal 25. Tuntutannya beda tanggal 25. Nah, tetapi sore itu sudah terlihat klaster ketiga. Kalau aku nyebutnya klaster ketiga. Apa itu klaster ketiga? Klaster pertama adalah yang demonstrasi organik. Ini adik-adik muda yang punya idealisme. Klaster kedua adalah anak-anak muda, STM, pelajar, yang tertarik datang ke lapangan karena live TikTok. Nah, jadi ada yang modelnya kalau bahasa gampangnya klaster 2 ini ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Nah, klaster 3 ini yang motifnya yang kemudian sedang didalami oleh aparat tadi yang disebut dengan ada klaster 3 ini yang melakukan melakukan tindakan anarkisme, melakukan penyerangan terhadap polisi, memancing polisi untuk anarkis. Ini klaster 3 ini.
Klaster 3 inilah yang kemudian secara tragis memicu riot sehingga Afan wafat. Afan wafat itu kan kejadiannya sebenarnya tidak dirancang gitu. Itu beneran situasi yang chaos lalu dia terlindas. Jadi gitu. klaster 3 ini dapat kita tanda kutip masuknya mulai 28 sore. 28 sore. 28 sore. Ini serentak di seluruh daerah beberapa? Tidak, itu baru di Jakarta saja. Oke. 28 sore. Jumat, sebenarnya Jumat sampai Jumatan, jam 12 siang, itu kan situasi kondusif. Pemakaman afannya bagus, ojolnya mengiringi ribuan orang, para politisi datang, ada Mas Anies, ada Mas Pram, datang di situ, nggak ada masalah. Statement dari Pak Prabowo juga keluar sebelum betul. Jumatan oke. Tetapi begitu Jumat jam 17, ketika adik-adik UI itu sudah membubarkan diri dari depan Polda Metro, jadi adik-adik UI itu datang ke depan Polda Metro untuk menuntut pengusutan terbunuhnya Afan. Tuntaskan pengusutan Afan gitu. Mereka tahu bahwa situasinya mulai keotik ketika ada tadi klaster 3 datang lagi. Klaster 3-nya datang lagi, adik-adik ditarik mundur. Karena UI ini kan bawa bis ya. Bawa 5 bis, tarik mundur. Mulai pukul 18 hari Jumat, baru chaos ya. Itu sudah klaster 3. Klaster 3 itu yang mulai menyerang polisi dan seterusnya. Mulai Sabtu pagi, klaster 3 ini ternyata kemudian spreading. Spreading tidak hanya di Jakarta, mulai di Polda Jogja, mulai di Makassar, NTB, dan seterusnya, Pekalongan, dan seterusnya. Klaster 3 ini kalau Anda membaca memang sengaja untuk menyerang pihak kepolisian? Betul, klaster 3 ini narasinya adalah memastikan polisinya terpancing untuk anarkis. Jadi mereka menggunakan molotov, mereka memancing dengan membakar markas, menyerang pagar, dan seterusnya, dan membakar fasilitas parlemen, DPRD. Nah, yang harus sekarang kemudian didalami oleh teman-teman Polda Metro Jaya maupun Barreskrim Polri, sebenarnya klaster 3 ini. Gitu. Kalau saya melihat, mohon maaf, yang baru sekarang sedang diperiksa ini anak-anak klaster 1. Kayak Del Piero Marhen dan teman-teman yang sekarang aktivis-aktivis itu yang sekarang diperiksa oleh Polda Metro Jaya dengan tudingan UU ITE penghasutan. Itu sebenarnya mereka klaster 1. Karena mereka jelas identitasnya, mereka LSM-nya jelas identitasnya. Dan sudah terbiasa menyuarakan pendapat. Menyuarakan pendapat. Ini klaster 1. Saya tidak menyalahkan juga Polda Metro Jaya, tetapi klaster 3-nya juga harus dikejar gitu. Klaster 1-nya kalau mau diperiksa monggo silahkan. Kalau memang mereka terbukti nanti diuji di pengadilan. Tapi klaster 3-nya harus dicari. Tapi kalau Anda melihat atau menduga klaster 3 ini terafiliasi dengan apa? Asingkah? Karena ada yang berseliweran asing atau mafia-mafia yang seperti juga ditunjuk Pak Prabowo. Ya, Rateh, pembicaraan seperti ini nggak akan selesai ketika kita berangkat dari skeptisisme konspiratif. Harus berangkat dari scientific investigation crime. Jadi klaster 3 ini tangkap dulu. Kan ada buktinya, misalnya CCTV. Misalnya CCTV, misalnya di medsos kan ada tuh CCTV di masa Pekalongan itu, yang dia sebelum membakar di dropping pakai truk-truk itu. Nah, itu mereka ini dikejar nih, ditangkap, ditanya, diinterogasi, kalian siapa yang menggerakkan? Dari situ kan ada kelihatan nanti ada aliran dana, ada aliran perintah. Nah, baru dari situ kita bisa kemudian tahu ujungnya. Kalau yang sekarang teman-teman di podcast YouTube itu kan di atas dulu menduga-duga, wah ini geng Solo, wah ini mafia koruptor, ini apa, CIA gitu kan. Waduh, serem-serem lah analisanya itu. Dan saya mohon maaf, saya tidak masuk ke skenario konspiratif. Saya menganjurkan scientific investigation crime. Ditangkap dulu, baru kita tahu. Betul. Baik, Bang Arief, kalau kita lihat dari perspektif politik, siapa yang paling diuntungkan dari aksi kemarin? Ya, dari demo dan kerusuhan kemarin tentu ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam tanda petik secara politik. Tetapi diuntungkan secara politik ini juga harus dilihat lebih jauh karena sejatinya tidak ada yang diuntungkan. Semua rugi, ada korban jiwa, ada orang-orang yang harus tersangka, terus kemudian ada fasilitas-fasilitas publik yang rusak. Kalau kemudian kita lihat ini bagi pemerintah, saya kira ini sebuah tamparan keras, ini sebagai koreksi terhadap kebijakan-kebijakan selama ini, sebagai akumulasi dari amarah publik yang kemudian meluap menjadi sebuah
demo yang dalam tanda petik berujung kerusuhan. Siapa yang diuntungkan? Tentu pihak-pihak yang dalam tanda petik tidak menyukai pemerintah hari ini. Kita tentu perlu menginvestigasi seperti yang disampaikan Mas Ridwan, pihak-pihak mana yang selama ini atau selama Presiden Prabowo Subianto ini memimpin dan kemudian dirugikan. Tentu kita bisa menyebut kebijakan-kebijakan Prabowo yang kemudian berdampak terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kemarin Prabowo Subianto misalnya soal lahan sawit yang diambil negara, itu jutaan. Tentu ini pihak-pihak minimal dalam tanda petik balas dendam politik. Tentu banyak lainnya yang tidak sepakat dengan kebijakan Prabowo. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa peristiwa politik kemarin berupa demo dan berujung kerusuhan itu harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi DPR maupun pemerintah. Ini juga mendelegitimasi pemerintah Prabowo, sehingga saran saya, masukan kita agar melakukan perbaikan-perbaikan kinerja dan tuntutan yang dilakukan oleh demonstran kemarin. Tapi kalau Anda melihat kan ini kan baru 10 bulan pemerintahan Pak Prabowo, dan kita tahu di awal memang Pak Prabowo merangkul semua pihak. Rasanya agak sulit kalau kita melihat dari lawan politiknya yang menjadi tanda kutip ada pihak ini lebih kemana sih? Ke mafianya kah? Dari sisi kebijakan yang tidak disukai atau memang lebih ke lawan politik sebenarnya? Semua pihak itu dalam perspektif institusi politik atau kekuatan politik. Tetapi juga bisa kita lihat bahwa tidak semua pihak ini juga terakomodasi. Misal kekuatan-kekuatan bisnis. Tidak semua kekuatan-kekuatan bisnis juga terakomodasi dari Pak Prabowo Subianto. Kalau dari sisi konsolidasi politik, memang Pak Prabowo Subianto ini konsolidatif. Terbukti dengan pembentukan kabinet ini yang super jumbo, dari banyak kekuatan kelompok politik, baik itu partai politik, relawan maupun kekuatan organisasi kemasyarakatan. Oke, baik. Saya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, kalau tadi sempat dikatakan ini kan berlangsung di beberapa daerah di Indonesia. Apakah memang dalangnya cuma satu dan struktur dikerahkan semua, atau ada beberapa yang tadi barisan sakit hati begitu, tidak setuju dengan kebijakan mungkin? Ya, pertanyaannya adalah apakah kerusuhan dan pembakaran itu coordinated atau tidak? Gitu ya. Mas Reza bisa lihat situasinya pembakaran itu dia tidak serentak. Jadi tidak spontan, ada gradual. Pembakaran Makassar dengan pembakaran NTB itu ada jeda. Pembakaran Polda DIY dengan pembakaran DPRD Pekalongan itu ada jeda. Pembakaran DPRD Kediri itu ada jeda. Jadi tidak kemudian ini bisa kita baca sebagai organik kemarahan massa. Jadi kami sementara ini, teman-teman yang belajar di kajian intelijen, meyakini benar bahwa ini klaster ketiga ini memang orchestrated. Ada yang mengorkestrasi. Nah, tapi kita belum berani mengambil kesimpulan karena scientific investigation dibutuhkan. Orang-orang yang membakar itu ditangkap dulu, sehingga kita tidak bias, tudingannya nanti tidak melebar kemana-mana. Bahwa memang tadi seperti dikatakan Mas Arief, ada banyak pihak yang sekarang dirugikan oleh Pak Prabowo, bisa saja mereka nantinya ketahuan bahwa mereka lah, misalnya, yang kemudian ternyata mengorkestrasi ini. Menumpangi gerakan mahasiswa, menumpangi gerakan masyarakat sipil. Tetapi belum sampai ke sana kalau saya. Karena buktinya belum ada. Bang, kalau dari segi timeline kan ini waktunya cepat sekali begitu ya. Biasanya kalau orkestrasi seperti ini, apakah memang bisa dilakukan dalam waktu secepat itu? Kalau ada orang atau sekelompok orang yang mempunyai pengalaman untuk itu, mungkin saja. Ini bisa merupakan sebuah organisasi, bisa merupakan sebuah grup, atau perorangan-perorangan terlatih yang mempunyai simpul-simpul massa. Itu ya. Aku belum menyebut siapapun ini. Jadi ini bisa organisasi. Organisasi ini berarti dia punya cabang-cabang, branches begitu. Organisasi clandestine. Bisa saja ini perorangan-perorangan ya, yang terlatih dan kemudian dia spread ke daerah-daerah yang dituju, lalu kemudian mencari massa di situ. Bisa juga langsung berkoordinasi dengan bahasa kita mungkin korlap-korlap lokal. Gitu kan? Misalnya nih, asumsinya, misalnya Dalang lihat, si Dalang lihat, wah NTB belum terbakar nih, telepon korlap lokal, NTB bakar dong. Nah, misalnya begitu. Ini asosiatif ya. Saya tidak berdasar bukti ini. Saya hanya memberikan ilustrasi. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan, karena memang jaraknya cuma 2 hari.
Oke, ini kan termasuk juga mendatangi ke rumah-rumah anggota dewan yang menjadi sasaran dari warga. Nah, kira-kira apakah itu organik atau tidak? Kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialognya kembali, Bang Ridwan. Jadi kalau kita lihat pada saat aksi mendatangi rumah salah satu anggota DPR, ini kan kita melihatnya seperti terstruktur begitu ya. Ada massa datang di sana, sama-sama live streaming begitu ya. Baru aksi penjarahan itu dilakukan di sana. Apakah itu organik? Ya, menentukan organik atau tidaknya tentu saja yang berada di lapangan akan tahu. Misalnya Pak RW, Pak RT, dia bisa mengenali nih, dia bisa mengenali. Dan kalau saya melihatnya dari live TikTok. Saya tidak ke lokasi, tapi saya lihat dari live TikTok. Mostly itu klaster 2. Mereka-mereka yang FOMO gitu. Tetapi saya meyakini klaster 3 memicu itu, memprovokasi itu. Klaster 3 memprovokasi itu, lalu karena ada live TikTok, FOMO lah datang klaster 2. Karena itu Sabtu sore, rumah Sahroni, lalu agak malam setelah fitur live TikToknya dimatikan, agak malam tetap terjadi penjarahan kan? Tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelumnya Sahroni. Di rumah Sahroni. Kenapa? Karena klaster 2-nya berkurang. Sudah nggak ada FOMO lagi, nggak ada live TikTok lagi. Tetapi klaster 3-nya masih bermain. Termasuk yang menjarah Ibu Sri Mulyani itu kan jam 1.30. Tapi masa iya nggak ada mitigasi? Dalam arti tidak ada langkah preventif, apalagi ini kan pejabat negara seperti Ibu Betul, Mbak Mulyani. Ratih. Betul. Pertanyaan Ratih ini benar sekali. Dan ini saya kira juga pertanyaan masyarakat kita semua. Ini Ibu Sri Mulyani ini bendaharanya negara, kasirnya negara. Maka tentu saja protap pengamanannya harus maksimal. Dan indikasi-indikasi bahwa rumah Ibu Sri Mulyani menjadi target sudah ada di medsos sejak hari Sabtu kan. Karena itu barangkali kita mengharapkan ada evaluasi soal itu. Siapa pihak siapa yang seharusnya melakukan pengamanan maksimal. Gitu. Kalau kemudian memang sudah ditarget seperti itu, misalnya apakah kemudian bisa dideploy satu pengamanan misalnya 3 peleton TNI atau 3 peleton Polri. Ekstra lah dilakukan. Ya, saya meyakini kalau itu benar-benar diamankan ketat, tidak akan berani gitu. Kecuali klaster 3 tadi itu punya kemampuan untuk melawan TNI Polri. Nah, saya tidak meyakini itu melihat karakter mereka. Apakah memang sebenarnya dari pengamanan ini tidak berani bergerak karena sudah ada kasus Afan sebelumnya, jadi lebih menunggu perintah dari atasan untuk dapat melakukan tindakan tegas dan terukur? Ada satu analisa begitu, Rate. Jadi mengapa polisi gamang, mengapa banyak Polda bisa terbakar, itu karena mereka shock dengan kejadian Afan meninggal. Mereka takut langkah mereka akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar. Bisa saja begitu. Tetapi kalau dalam konteks pengamanan rumah menteri, saya pikir ini berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya Ibu Sri Mulyani ya. Semestinya gitu, karena ini pejabat negara, marwah negara ini. Bukan sekedar, ya betul, bukan sekedar individu Ibu Sri Mulyani, tetapi ini adalah individu Menteri Keuangan. Nah, ini menjadi catatan tebal lah gitu, nanti siapa yang akan dievaluasi. Oke. Bang Arief, jadi gimana? Kalau kita bahas mengenai Ibu Sri Mulyani, siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya aksi di rumah Bu Sri Mulyani ini? Siapa yang merasa sakit hati bisa dibilang gitu? Saya kira ini kalau kemudian siapa yang diuntungkan, tetapi kalau kita runut dari kronologis tuntutan demo, salah satu faktornya adalah kepongan para elit, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Di legislatif kita tahu misalnya Sahroni, karena ungkapan menyebut tolol para demonstran, ada Eko Patrio, Uya, Nafa Urba, kemudian Sri Mulyani, yang menyebut bahwa aksi demonstrasi agak peyoratif. Itulah yang kemudian memicu dan ditarget dari sosial media untuk melakukan ketidakpercayaan, bahkan kemudian terjadi penjarahan. Siapa yang diuntungkan? Saya kira tidak ada yang diuntungkan dari aksi ini, karena ini jelas merugikan bagi Sri Mulyani. Kedua juga menggerus wibawa pemerintah, menggerus legitimasi pemerintah dan terutama aparat keamanan. Bagaimana seorang pejabat tinggi sekelas Menteri Keuangan, tetapi rumahnya saja tidak bisa dijaga dan diamankan. Nah, ini saya kira juga menjadi PR bagi aparat keamanan untuk kemudian mengamankan objek-objek vital termasuk pejabat-pejabat tinggi negara. Meskipun apa mungkin sinyal yang mau dikirimkan dari para tanda kutip begitu ya yang bermain di belakang ini, kok sampai Menteri Keuangan yang disasar gitu?
Apa yang bisa ditangkap? Sinyal apa ini? Saya kira kalau Sri Mulyani ini di masyarakat dipandang orang tukang mungut pajak, sehingga emang salah satu amarah publik atau kejengkelan publik itu salah satu yang dituju pada Sri Mulyani. Bagaimana kemudian Sri Mulyani apa-apa ingin dipajaki, terus kemudian melakukan utang luar negeri di tengah pengangguran yang banyak, PHK di mana-mana, kesenjangan sosial yang makin tinggi, maka itu menjadi bara kemudian memicu ketidakpercayaan pada salah satunya Sri Mulyani. Jadi Mas Ridwan, kalau sedikit tadi kan sudah diulas mengenai pernyataan-pernyataan dari anggota DPR yang memang viral. Apakah juga Bu Sri Mulyani ini memang karena kemarin juga sempat mengatakan guru adalah beban dan lain sebagainya, ini akhirnya memicu dari kemarahan? Bu Sri Mulyani itu ditarget sejak lama. Ditarget sejak lama karena guru adalah beban negara itu deepfake. Itu jelas AI. Gitu kan. Kalau kita lihat video lengkapnya tidak ada pernyataan seperti itu. Tidak ada pernyataan. Tapi kan digoreng seperti itu ya. Yes, artinya Ibu Sri Mulyani ini menjadi target. Oke. Nah, makanya siapa yang kemudian diuntungkan, misalnya Ibu Sri Mulyani diganti. Gitu kan, misalnya ini. Misalnya Menteri Keuangannya bukan Ibu Sri Mulyani, siapa yang paling diuntungkan? Kalau kita bicara motif faktor yang paling diuntungkan. Tetapi bahwa beliau sebelum penjaraan ini sudah ditarget, iya. 3 bulan sebelumnya serangan-serangan kepada Ibu Sri Mulyani itu sangat tinggi. Apa saja? Termasuk selain deepfake itu kan ada juga yang kemudian mengungkap kekayaan dia. Kemudian ada yang di medsos itu misalnya tentang kekayaan suaminya. Jadi semua faktor terkait pribadi Ibu Sri Mulyani itu dinaikkan tensinya. Nah, apakah kemudian ini operasi yang memang sudah dirancang lama, lalu kemudian menemukan momentum dan dimaksimalkan dengan penjarahan? Lagi-lagi semua spekulasi ini akan berakhir ketika berangkat dari scientific investigation crime. Ditangkap dulu pelakunya, diinterogasi, lu yang nyuruh siapa? Kan gitu. Aliran dana dari mana dan betul, perintahnya dari siapa, aliran dana dari siapa, dan seterusnya. Oke, Bang Ridwan, ini kalau kita lihat mungkin saja beberapa hari terakhir kan memang aksi massa kembali ada, aksi damai begitu ya. Mereka menyuarakan ada tuntutan 17+8 dan segala macam. Bagaimana cara kita atau cara pemirsa ketika nanti mereka turun ke lapangan supaya tidak disusupi? Apa yang mereka bisa lakukan? Ya, ini sekaligus mungkin himbauan kita ya. Saya juga dulu dengan Mas Arief ini sama-sama aktivis di Jogja. Kita juga sering demonstrasi dulu waktu muda. Tentu saja saya menghimbau kepada adik-adik untuk berhati-hati dengan penyusupan klaster ketiga tadi. Jangan sampai terulang. Caranya itu macam-macam. Misalnya dengan identifikasi yang jelas. Sekarang sudah ada gerakan Pink Brave Hero Green. Jadi pakai baju pink gitu kan. Nanti mungkin pakai pita pink. Jadi gerakan ini kemudian masyarakat bisa melihat, oh ini gerakan organik kok. Gerakan murni, kalau Pak Prabowo bilang. Aspirasi murni. Nah, aspirasi murni ini harus ada identitasnya. Nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja tanpa koordinator lapangan, tanpa teknis lapangan, teklabnya, mungkin ada pengenalan pita, mungkin nanti ada petugas pengamanan internal demonstran, itu harus disusun. Organ-organ BEM, organ-organ pergerakan mahasiswa, Cipayung Plus dan sebagainya, harus menyusun itu. Supaya kemudian klaster 3 nggak bisa main lagi. Ini kan klaster 3 gagal ya, sekarang gagal dia. Tapi kan kalau misinya itu panjang, dia pasti akan menunggu momentum lagi kan. Nah, jangan sampai gitu, sembari mereka ini ditangkap, jangan sampai mereka bisa main lagi gitu. Ini Mas Rita. Itu yang paling penting ya. Mas Arief, langkah politik dari Pak Prabowo dengan sudah pergi ke luar negeri ke Cina, ini menandakan mungkin masyarakat juga sudah aman nih, sudah kondusif. Kemudian statement-statement yang diberikan, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi sekuat apapun, tidak akan mundur, dan lain sebagainya. Ini sudah tepat sekali atau bagaimana menurut Anda? Saya kira karena Presiden ini sudah memiliki otoritas, statement penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah tindakan dalam merespon tuntutan para demonstran. Apa yang menjadi tuntutan demonstran saya kira tidak sekedar dijawab dengan statement, tetapi dengan langkah-langkah kebijakan. Misalnya salah satu tuntutan demonstran, Undang-Undang Perampasan Aset, kemudian tunjangan perumahan DPR, itu saya kira yang menjadi salah satu titik fokus para demonstran. Para pejabat publik ini tidak cukup dengan memberikan statement saya berpihak pada masyarakat, saya meminta maaf, tetapi keberpihakan masyarakat harus diwujud nyatakan dengan apa yang dibuat dari kebijakan tersebut. Oke,
Baik, ya beberapanya juga sudah dijawab begitu ya dengan tidak hanya menonaktifkan tapi juga sudah menyetop gaji dan juga tunjangan gitu ya untuk meredam. Tapi diharapkan ini bukan sebagai paracetamol begitu ya, obat penenang sebentar, tapi kita harapkan solusinya bisa ditemukan nanti ya, supaya ketika masyarakat melakukan aksi menyampaikan aspirasi mereka tidak disusupi pihak ketiga tadi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami pagi hari ini.